Shalom, kita bersyukur pada Tuhan karena hari ini kita akan kembali mengenal Tuhan dengan sebuah tema kesal karena ketidaksetiaan. Dalam Nehemia 13 ayat 11 berbunyi demikian, "Aku menyesali para penguasa, kataku, mengapa rumah Allah dibiarkan begitu saja? Lalu kukumpulkanlah orang-orang Lewi itu dan kukembalikan pada tempatnya." Saudara sekalian, apakah Anda pernah mengalami perasaan di mana Anda kesal ketika Anda melihat orang Kristen yang tidak melakukan firman Tuhan? Alkitab menuliskan ada sebuah kisah di mana seorang imam bernama Imam Eliasib, dia ditugaskan untuk memimpin bait suci. Pada waktu pembuangan itu, dia ditugaskan untuk menerapkan aturan-aturan yang ada di dalam bait suci. Namun seorang iman yang harusnya teladan dan menegakkan kebenaran, tapi justru banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran. Waktu itu, karena dia dekat sekali dengan Tobia, maka dia menyediakan sebuah bilik atau tempat di dalam bait suci untuk Tobia itu. Saudara ingat bahwa Tobia di fase-fase sebelumnya adalah penguasa setempat atau sekitar itu yang adalah musuh bangsa Israel. Bahkan Tobia adalah seorang yang pernah berusaha untuk membunuh juga Nehemia. So sekalian, bait suci adalah tempat yang kudus dan hanya orang-orang Lewi lah yang berhak untuk memasukinya. Jadi sekali lagi ketika Tobia tinggal di sana, maka itu melanggar kekudusan bait suci yang ada. Saudara perhatikan juga bahwa tempat di mana Tobia ditempatkan itu adalah tempat atau bilik di mana bangsa Israel membawa persembahan persepuluhan atau membawa persembahan bagi kaum Lewi. Dan ketika tempat itu dipakai oleh Tobia, maka tidak lagi ada namanya pembagian hak kepada kaum Lewi, atau bangsa Israel tidak bisa lagi membawa persembahan untuk kaum Lewi. Dan akhirnya kaum Lewi pun juga pergi ke ladang supaya mereka bisa bertahan hidup. Saudara, pada hari ini ada banyak sekali ketidakadilan atau ada banyak sekali hal-hal yang tidak benar yang bisa kita jumpai dalam dunia ini. Seharusnya seorang anak Tuhan ketika dia percaya pada Tuhan Yesus Kristus, dia seharusnya dipanggil untuk mempunyai sebuah teladan hidup. Sebuah teladan di mana dia menjadi serupa dengan Kristus. Namun sayang sekali ketika hari ini kita melihat ada orang-orang yang tidak setia atau tidak serius ikut Tuhan, maka wajarlah kalau engkau dan saya menjadi kesal. Lalu apa yang kita berbuat pada waktu kita melihat hal itu? Saudara, Nehemia ketika melihat hal itu, maka yang dia perbuat adalah dia mengembalikan kebenaran, dia tegakkan keadilan, dia menjalankan apa yang harusnya dijalankan di dalam bait suci. Dia mengembalikan semua hak daripada kaum Lewi. Dia mengusir dan membuang semua perkakas-perkakas Tobia keluar dari bait suci. Dan dia menguduskan kembali bait suci itu. Saudara, pada saat engkau dan saya pada hari ini, maukah engkau menjadi teladan bagi orang lain dengan taat pada firman Tuhan? Love God, love each other, and serve the world. Mengasihi Tuhan, mengasihi sama damai dunia. Dan ketika kita melihat ada orang-orang yang bisa kita yang maaf kata tidak benar-benar melakukan firman Tuhan, maukah engkau dengan kasih yang kudus tegur dengan baik atau menasihati teman-teman kita yang tidak jaga firman Tuhan dengan baik, supaya apa? Mereka bisa kembali mencari Tuhan dan sungguh-sungguh. Sekalian, pada hari ini saya rindu kita kembali setia kepada Tuhan. Kita kembali melihat bagaimana kita hidup hari ini. Apakah engkau dan saya sudah setia kepada Tuhan? Kiranya Tuhan menolong setiap kita supaya kita semakin hari semakin berakar, bertumbuh dan berbuah dalam Tuhan. Kita kesal kalau ada hal yang tidak benar dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa.
Tuhan, terima kasih Tuhan buat anugerah Tuhan bagi setiap kami. Kami bersyukur Tuhan terhadap Nehemia Tuhan yang begitu mencintai Engkau Tuhan. Sampai dia rela Tuhan untuk memperbaiki setiap hal yang rusak Tuhan dalam bait suci. Dia rela Tuhan untuk memperbaiki hal-hal yang rusak, hal yang melanggar kekudusan daripada bait suci Tuhan. Dan dia kembalikan hak-hak daripada kaum Lewi Tuhan. Tuhan, ajak kami Tuhan untuk seperti Nehemia, untuk hidup kudus depan-Mu Tuhan, untuk hidup mengasihi Engkau Tuhan, dan juga mengasihi sama kami Tuhan. Biar Tuhan kami bisa menjadi alat Tuhan untuk melayani dunia ini Tuhan. Terima kasih Bapa, tolong kami semua Tuhan, supaya kami bisa hidup menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus, karena Tuhan memelihara setiap kami Tuhan. Amin. Tuhan memberkati setiap kita.